Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga serta sahabat-sahabat Anda selalu sehat, dan semoga Anda selalu diberikan kemurahan dan kemudahan oleh Allah SWT dari setiap permasalahan hidup dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati yang ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Q&A melihat orang yang sudah meninggal. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Pertanyaan ini dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Aryan RT 243. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya sudah mencari artikel tafsir namun tidak menemukan jawabannya. Saya ingin bertanya tentang mimpi diri sendiri meninggal. Mohon dipahami dulu cerita dari saya. Ketika saya tidur seperti biasa, saya bermimpi dikelilingi banyak orang, namun wajahnya tidak jelas. Wajahnya blur, ngeblur. Orang-orang di sekeliling saya itu mengatakan la ilaha illallah secara berulang kali. Badan saya total tidak bisa bergerak sama sekali. Padahal dari cara saya berpikir itu masih sadar. Yang bisa bergerak hanya kedua mata saya. Saya hanya bisa melihat orang-orang di sekeliling saya mengatakan la ilaha illallah secara berulang kali. Bahkan sampai sekarang kata-kata itu masih terngiang-ngiang di kepala saya. Dari video dan artikel tafsir yang saya baca, di situ hanya tertulis mimpi melihat diri sendiri meninggal. Sementara saya bukan melihat diri sendiri, melainkan saya sendiri yang berada di situ. Seperti yang tadi saya bilang, cara berpikir saya masih sadar. Saya hanya bisa melihat kiri kanan sambil berpikir, waduh, kok gua mati salah server. Mohon maaf, saya bukan orang Islam, makanya ketika bermimpi bisa berpikir seperti itu. Tolong dijawab. Oke, alhamdulillah, terima kasih atas kunjungan saudara di channel Syekh Jati ini. Meskipun ini beda server, masih oke kok kita. Sebenarnya jawaban dari mimpi Anda ini pendek. Ada bagian dari diri batin Anda yang mati untuk sementara, itu saja. Tapi ini akan sulit Anda pahami dan ini akan saya urai. Makanya silakan simak video ini sampai selesai. Para sahabat semua, maksud dari diri batin adalah salah satu unsur dalam diri manusia, di mana di dalam unsur tersebut terdapat eksistensi ruh di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, kita memang harus masuk lebih dalam lagi tentang mengupas mati di dalam khasanah spiritual. Para sahabat semua, mati itu sebenarnya bermakna luas. Bisa mati secara fisik, lahiriah, ataupun mati secara batiniah. Dari kalimat itu seharusnya kita sudah bisa membuat berpikir lebih luas dari sebelumnya, dan pikiran kita akan lebih berkembang. Ada mati fisik dan mati non fisik. Kalau mati fisik, saya kira sudah umum ya kita ketahui. Jadi mari kita bahas tentang mati non fisik. Secara batiniah, mati batiniah itu bisa terjadi dalam beberapa fase. Apa saja sisi rohaniah manusia itu? Jadi ada 7 fase dalam rohani manusia, mulai dari fase yang paling luar sampai yang terdalam. Ini dari bahasa yang paling mudah untuk kita pahami adalah yang pertama adalah nafsu, yang kedua pikiran, yang ketiga akal atau kesadaran, yang keempat ilmu atau pengetahuan, yang kelima rasa atau rasa sejati, yang keenam kehendak atau sukma, yang ketujuh adalah diri sejati manusia atau bisa sering dilihat sukma sejati atau sang guru sejati.
Dari ketujuh tingkat fase itu, jika dilihat dari sudut pandang fisik, maka mereka berbentuk badan halus seperti diri kita, seperti diri kita sendiri, tapi sifatnya batin atau bayangan. Itu diri batin kita. Itulah bagian dari wujud batin manusia. Contoh, pikiran. Pikiran itu batin. Bukankah kita pernah mendengar tentang kekuatan pikiran? Ada manusia yang mampu mengendalikan pikiran seseorang. Itu adalah salah satu bagian dari diri batin manusia. Diri batin kita yang bisa menguasai batin manusia. Itu sebenarnya. Kemudian nafsu. Allah SWT menciptakan nafsu ini lebih awal dari akal manusia. Kemudian akal itu sendiri merupakan bentuk dari kesadaran yang kadang bisa kita rasakan. Inilah poin paling penting pada diri manusia, sehingga manusia bisa dikatakan makhluk yang sempurna karena akal. Tentunya akal yang berfungsi secara maksimal. Kemudian selanjutnya adalah ilmu atau pengetahuan, kemudian rasa atau rasa sejati, dan lain sebagainya. Maka jika dilihat dari pandangan batin, itu semua, jika diterawang gitu maksudnya, semua itu berwujud diri kita sendiri di alam batin sana. Itu semua bayangan-bayangan batin kita. Para sahabat semua, jadi siapapun, kalau pas kebetulan seseorang itu mampu memasuki pada kedalaman jiwa, entah itu memang dari sebuah praktek meditasi yang sering dilakukan oleh seseorang, ataupun secara tidak sengaja merenungi jiwa dengan sangat dalam, insya Allah itu bisa memasuki fase-fase rohani manusia tersebut. Karena itu sebenarnya adalah salah satu jalan mendekat kepada Allah SWT, baik itu muslim maupun non-muslim. Meskipun hanya melakukan perenungan saja, itu bisa. Dari situ Anda bisa mematikan sebagian dari bagian diri Anda yang sifatnya batin. Syukur-syukur bisa menyaksikan, seperti di dalam mimpi tersebut contohnya. Para sahabat semua, jadi ketika Anda bermimpi bisa merasakan diri Anda sendiri mati, itu bisa dikatakan salah satu ruhani Anda mati. Seperti contoh nafsu yang mati, atau pikiran, atau dan lain sebagainya. Atau lebih tepatnya sebenarnya itu hanya mati sementara saja. Bukankah nafsu itu yang menghalangi kita untuk selalu masuk ke alam-alam tersebut? Atau nafsu itulah yang menghalangi kita, atau yang menguji kita untuk sampai pada sisi Allah SWT? Saat kondisi rohani Anda meningkat tajam, atau lebih tepatnya sebenarnya itu hanya mati sementara saat kondisi rohani Anda meningkat tajam. Kemudian selanjutnya, mengapa Anda bisa melihat dan merasakan mati? Satu, karena akal manusia saat itu aktif saat Anda memasuki dimensi tersebut. Akal itulah yang bisa menyimpan memori untuk bisa kita ingat, sehingga Anda bisa mengetahui ini adalah unsur ilmu secara ruhaniyah, di mana antara akal dan ilmu itu selalu saling berkaitan erat. Lalu mengapa terdengar kalimat-kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa atau tunggal, di mana tunggal itu beda dengan satu, dan kita pun tahu bahwa Tuhan itu satu. Mohon maaf sebelumnya, Anda yang non muslim tetapi bermimpi mendengar kalimat la ilaha illallah,
Mungkin ini bisa saja saya mengatakan bahwa inilah kebenaran Islam. Akan tetapi, bisa jadi kalimat tersebut tidak selalu bisa diterima oleh kalangan orang banyak. Padahal sempurna itu sendiri hanya sebuah ajarannya saja. Dan semua kembali kepada pribadi manusianya lagi. Yang pasti ketika kita sudah bisa melepaskan kemelekatan duniawi kita sudah tidak lagi memikirkan lahiriah ataupun agama sekalipun. Ketika nyawa sudah ada di kerongkongan manusia, yang kita pikirkan adalah hanya Tuhan. Kalimat yang terucap adalah bisa dikatakan kata yang bersifat spirit, yang sudah terekam di dalam mindset seseorang. Kata yang tertanam jauh di alam bawah sadar seseorang, seperti la ilaha illallah itu tadi contohnya, dimana pada hakikatnya semua adalah sama, yaitu untuk media mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kalau mungkin hanya dengan kalimat "Ya Tuhanku", itu saja sudah membuat kita sampai kepada Allah SWT, saya rasa itu juga sudah cukup. Apalagi ada tambahan kalimat Allah atau bahkan kalimat la ilaha illallah, atau sebuah kalimat pengakuan atau penyaksian, maka itu memang akan lebih mendasar di dalam sebuah pengalaman spiritual yang membutuhkan dorongan-dorongan kalimat spirit. Para sahabat semua, seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai kalimat la ilaha illallah untuk orang non-muslim. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemurahannya kepada kita. Semoga bisa diterima, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.